kita kedatangan tamu nih Detikers ya, makanya sudah duduk di belakang. Tapi bahasannya masih nyambung semua dari tadi ya. Tadi kayak kita kan udah ngobrol sama reporter Detik Bali tuh, nanya-nanya gimana venue sirkuit Mandalika kesiapannya. Betul, tadi sama Injourney juga sama Bu Maya. Betul. Gimana kayak persiapan dan harapannya. Nah sekarang ini dia, ada jurnalis yang bakal berangkat langsung ke lokasi sana. Ternyata ya diem-diem ya beliau juga akan berangkat nih ya. Beliau adalah redaktur Detik Oto yang sekarang juga sudah bergabung nih di studio Detikers. Ada Mas Farhan Nurhuda. Selamat pagi Mas Farhan. Halo Mas. Hai. Nih sebetulnya Mas Farhan tuh bahasannya mau tentang yang lain. Tapi kita boleh lah bahas dikit juga ya tentang tentang nanti Mandalika. Jadi mau berangkat juga nih Mas? Berangkat rencananya hari Jumat, Jumat pagi berangkat bareng timnya Valentino Rossi nih. Wih, bareng timnya VR46. Maksudnya Komeng Mas. Mudah-mudahan dia ikut juga. Cuman karena dia brand ambassador merek sebelah, jadi Ya. kemungkinan tidak sih. Oh, Bener juga ya. Iya, Bener. bener. Nah kira-kira sebagai yang sudah sering kesana gimana nih Mas kayak reviewnya atau mungkin lo bisa compare kali ya perbandingannya dari tahun awal sampai sekarang udah tahun ketiga ya? Iya betul. 3 atau 4 ya? Ya sekitar gitulah pokoknya. Iya. Jadi kebetulan gue juga datang waktu pertama kali peresmian sirkuit tuh. Waktu itu WSBK tahun 2020 atau 2021 gitu loh Pak. 2021 kan tadi? 2021 ya, itu pertama kali ya. Itu tuh sirkuitnya masih sekacau itu. Oh, I Kualitasnya see. masih sebenarnya udah bagus. Harus Sirkuitnya udah jadi. dideketin, sorry. Iya. Nah, Ya, oke. Tempel gini Mas. bener-bener baru banget ya, masih fresh from the oven, pasti banyak kurangnya ya. Mantap. Halo. Iya, sip, betul. Ya sebenarnya sirkuitnya udah oke banget, terutama pemandangannya. Cuma ada beberapa fasilitas yang belum sepenuhnya jadi gitu loh Mbak. Kayak bahkan di pintu masuknya, ini ketika pertama kali diresmikan. Iya. Bahkan di pintu masuknya tuh yang VIP masih belok gitu, masih banyak tanah-tanah basah yang harus dilewatin. Cuy itu udah level VIP ya, lo beli Level tiket VIP ya. padahal. Dan ya banyak mungkin ada beberapa orang yang ngalamin juga banyak anjing-anjing mati di pinggir jalan. Innalillahi. Oh kenapa? Nggak tahu itu apa penyebabnya, tapi itu awal-awal emang se-crowded itu sih situasinya. Bahkan waktu itu kan hujan kebetulan ya. Jadi untuk naik ke untuk naik ke kursi penonton itu kita dikasih kayak balok kayu gitu buat melintasi jalanan yang belok gitu. Iya, karena ya, istilahnya kalau bahasa Jermannya jeblok guys ya. Kalau aku sebagai ece-ece Sunda itu teh jeblok gitu ya kan. Jadi ketika lo jalan, tanahnya tuh banyak banyak airnya, jadinya kan ya gitu becek aja. Iya. Tapi sekarang udah jauh lebih baik sih. Jadi emang karena waktu itu kan bener-bener awal banget Mbak. Yep. Dan itu sirkuit dari yang tadinya tanah kosong jadi ada sirkuit kan. Bener. Bukan sirkuit Sudah yang bukan iya liar betul. Iya. Jadi ya progresnya udah bagus banget sih. Oke. Jadi harapannya Jumat besok ya udah jauh lebih baik lah. Dan juga di Pasti, tengah viralnya dulu Mbak Rara Iya. nyalain ngebunyiin singing bowl juga Anda ada di situ ya. Ada. Ada juga di situ. Dia tahun berikutnya ada juga? Kemungkinan enggak sih Mas. Setelah viral di MotoGP tahun lalu, Hah? dia nggak kepake di WSBK dan MotoGP tahun ini kemungkinan enggak. Oke. Oh. Atau sebetulnya ada tapi kan nggak di jalan ya, di belakang panggung belakang. gitu. Di belakang. Atau pakai warga daerah mungkin. Saya juga ada. Lebih lokal lagi. Iya. Sama ini juga kesiapan hotel dan lain-lainnya udah gimana tuh Mas? Dulu kan sempat katanya kayaknya masih belum terlalu siap juga. Sekarang mah udah banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Terus kemarin tuh ada himbauan juga dari Pak Troy Waroka, dia tuh chairman MotoGP Mandalika Mbak. Dia bilang dia sebenarnya mengimbau supaya harga akomodasi hotel itu nggak naik kebablasan gitu. Iya. Naik Karena- boleh tapi wajar. Iya, gitu. karena naiknya separah itu gitu Iya, loh. iya. Jadi ada beberapa orang yang lebih memilih nonton di negara tetangga ketimbang Di situ Mandalika. Iya sayang Betul. banget ya, padahal Betul. mereka bisa aja kalau mau nonton di negara tetangga, abis itu lanjut deh Betul. ke Mandalika juga. Betul. Konon katanya sampai rumah-rumah kamar warga tuh udah kayak Airbnb yang mahal banget juga pada disewa-sewain. Iya. Gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya Mas Farhan kita undang ke sini ya Bar ya buat ngebahas tentang yang kemarin kita bahas juga tuh. Yang bikin gue sebel orang-orang parkir nggak di tempatnya, nggak di garasinya dia. Dan ini tuh udah sering jadi case yang viral, dibahas di Betul. mana-mana, tapi masih ada aja. I mean glad to know juga mungkin ketika kejadiannya viral, yang ada kayak begitu ya emang harus disuarakan juga ya Betul. untuk dibasmi gitu. Betul. Oke, jadi ada kejadian apa sebetulnya Bar? Nah, jadi kemarin lagi ada yang viral juga, ada warga dia tuh udah parkirnya nggak di garasinya dia sendiri, sembarangan kan di jalanan yang hak kita semua. Tapi dia bikin pagar juga.
Jadi ada dipagerin juga tuh jalanannya, ada mobilnya dia juga. Ya tuh. Nah itu gimana mas sebenarnya aturannya kalau sebagai pengguna jalan umum? Ada nggak sih kira-kira yang bisa dijelasin ke kita? Mungkin biar penonton tahu konteksnya dijelasin dulu ya kasusnya, sedikit ya. Boleh dong, boleh. kita ceritakan ulang nih Detikers ya. Jadi ceritanya ini tuh kejadiannya ada di Makassar, Mas, Mbak. Namanya Pak Agus. Nah dia tuh punya. Tahu namanya langsung. Oke. Pak Agus. Namanya Pak Agus. Itu Hey Pak Agus. Pak Agus itu behavior nggak bagus ya. Iya. Ya jadi Pak Agus ini punya rumah dan di sampingnya tuh ada jalan yang sebenarnya itu menghubungkan ke jalan utama, ke jalan raya. Jadi ada banyak kendaraan yang lewat situ, Mas, Mbak. Oke. Gila vital ya. Cuma dia tuh parkir mobil dan dibangun kayak semacam kerangkeng besi sama atap spandek tingginya 3 meter. Yang seperti kandang itu ya. Tuh. Sebelumnya jalanan itu bisa dilintasi sama mobil, Mas. Mbak, setelah dia bangun kandang itu, jadi udah nggak bisa dilintasin mobil dan sekarang cuma motor aja yang lewat. Dan gilanya lagi, kerangkeng itu udah ada dari 6 tahun lalu. Wow. Udah ada 6 tahun, selama 6 tahun dan warga diem aja katanya. Betul, itu gue lumayan heran juga ya 6 tahun warga kok tidak bersua gitu. Padahal kan maksudnya dari 6 tahun yang lalu penggunaan sosial media udah banyak ya kalau lo mau blow up dan viralkan juga easy peasy. Terus gimana? Akhirnya, sekarang baru rame? Nah itu dia, entah kenapa tiba-tiba ada ya semacam protes lah dan lurah turun langsung, Mas, termasuk polisi, dan dia mereka menghimbau buat ngebongkar itu kerangkeng. Dijalankanlah permintaan itu, dibongkar kerangkeng, tapi atapnya nggak dibuka, Mbak. Sampai sekarang mobil itu masih diparkir di situ. Cuma dibuka kerangkengnya doang, tapi atapnya masih ada. Dan dia masih parkir di situ. Masih. Dan tahu apa fakta yang menyebalkannya lagi? Dia bilang kalau misalnya warga mau supaya atap itu dibongkar, dia minta ganti rugi 22 juta. Apa sih? What the? Karena menurut dia buat bikin kerangkeng dan atap itu butuh dana besar dan pembongkaran itu juga butuh dana. Jadi dia minta ganti rugi. That's his problem. That's your problem and your family, Pak Agus ya. Kalau boleh jujur. Agus udah disumpahin banyak orang. Iya, astagfirullahaladzim Pak Agus. Takut nanti gak dapat berkat ya hidupnya. Nah, jadi sebetulnya kemarin itu kalau bisa dibilang berarti pada saat pembongkaran tidak ada perlawanan ya. Karena katanya selama ini tidak ada yang keberatan, tidak ada yang negur. Klaimnya sih gitu ya. Dia bilang katanya selama ini masyarakat tuh ya nerima aja gitu. Nggak ada yang protes soal parkiran ilegal itu. Cuman sampai akhirnya ada protes, dia bongkar, ya cuma gitu, nggak sampai sepenuhnya selesai gitu pembongkarannya. Kalau dilihat hari ini sih bahkan tadi ada beritanya juga masih ada mobil itu masih diparkir di jalan itu. Cuman sekarang pakai atap aja, nggak pakai. Nggak ada yang berani kayak baretin kayak apa gitu ya. Itu dia. Kita juga nggak tahu ya karena kita kebetulan bukan tetangganya kan ya. Jadi nggak tahu siapa sebenarnya itu. Kalau lu jadi tetangganya gimana? Mungkin ya kempasin ya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita tetap tidak boleh main hakim sendiri ya. Tapi betul. Ya itu tadi Detikers karena mengganggu ya jalan umum di mana warga kan pasti akan berkegiatan gitu ya. Terus udah gitu harusnya lewat mobil tapi jadi nggak bisa lewat mobil. Nah kita pengen juga lihat nih kira-kira aturannya seperti apa. Meskipun kemarin dalihnya katanya nggak ada yang ngeluh. Tapi gue yakin itu tetangga pada ngomongin belakang ya. Udah pasti sih kayaknya. Tapi aturan secara hukumnya nih Mas, secara legalnya seperti apa? Karena meskipun ini case di Makassar, gue sering lihat nih di Jabodetabek area gitu ya, suka ada yang satu daerah tertentu pasang spanduk atau tulisan himbauan kayak barang siapa yang punya mobil nggak ada garasinya denda 20 juta or something gitu. Tapi itu kayak apakah itu cuma rules dari masyarakat setempat aja atau emang ada beneran rules pakem yang mengaturnya juga sih Mas, seperti ada undang-undang, ada hukumnya gitu? Ya kebetulan gue juga udah nyatet nih beberapa aturannya. Sebenarnya di aturan ini tuh nggak tertulis soal larangan membangun tempat parkir pribadi gitu. Cuman di situ disebutkan kalau kita tuh nggak boleh membuat sesuatu yang mengganggu jalan gitu, Mbak. Itu ada di aturannya tertulis dengan jelas di UU nomor 38 tahun 2004 pasal 63 ayat 2. Dan itu hukumannya lumayan berat, Mbak. Apa tuh hukumannya, Mas? Penjara 18 bulan maksimal. Wah. Dan dendanya nih yang harus banget tahu. Bukan atau tapi dan ya. Dan atau. Oh, dan atau. Dendanya 1,5 miliar, Mas. Nah, maksimal. Buat orang-orang yang masih parkir sembarangan, Anda bisa didenda 1,5 M.
tobat. Iya, penjara 18 bulan juga tuh ya. Gue yakin harga mobil lo juga gak 1,5 M ya. Kalau yang garasinya belum siap kayak gitu mah gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira kalau udah ada aturan tertulis seperti itu, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, Mas? Apa kita bisa jadi laporin lagi dan ada sampai keluar tuntutan tuh prosesnya tuh kayak gimana? Iya, gimana cara negurnya gimana? Iya, meskipun jadi kayak detik advokat ini ya, jadi iya, kayak iya. ngomongin hukumnya. Jadi ya yang paling utama, langkah pertama yang bisa kita lakukan ya tadi dengan cara menegur kan. Kalau misalnya emang tidak cukup tidak cukup ampuh ketika kita negur sendiri, yang ngajak kelompok gitu, atau ngajak petugas tempat gitu. Cuma gue nggak tahu kalau di Makassar bagaimana. Kalau di Jakarta itu sebenarnya ada aplikasi Jaki, Mbak. Oh. Jaki itu tuh kita bisa membuat ya laporan secara online ketika kita ngerasa ada yang nggak nyaman lah, termasuk pendirian tempat parkir ilegal tadi. Nah, cuman kalau di Makassar nggak tahu nih bagaimana. Menurutnya apakah ada aplikasi di wilayah tempat yang juga bisa menerima aduan itu? Harusnya sih ada ya. Harusnya ada, atau ya sejauh ini hal-hal seperti itu aja sih yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, tapi sebetulnya ada solusi nggak sih, Mas, untuk orang yang emang pengen beli mobil? Mungkin tadinya dia punya rumah yang nggak ada lahan parkirnya dan mungkin merasa belum butuh kendaraan juga. By the end of the day dia ngerasa kayak mungkin gue udah berkeluarga, gue butuh kendaraan roda 4 juga gitu. Apakah ada solusi lain kalau memang nggak ada parkirannya selain untuk harus membangun gitu? Sebenarnya sih yang paling diutamakan emang harus punya parkir dulu ya sebelum punya kendaraan. Tapi kalau itu emang udah mentok banget, udah di ujung banget, sebenarnya kita bisa numpang parkir di lahan-lahan milik orang lain yang emang disiapkan untuk disewakan gitu. Nah, ini udah banyak biasanya ya? Banyak banget di Bekasi itu, banyak di Depok, di Jakarta tuh banyak banget. Jadi kita bayar sekian ratus ribu atau berapa gitu per bulan buat markirin kendaraan kita di lapak mereka. Jadi sistemnya kayak kontrakan gitu lah, Mbak. Ya, I see, buat mobilnya doang ya. Oke gitu. Jadi itu kayaknya gue sering lihat juga banyak gitu di tempat kosan gue dulu, itu hampir di depan geser dikit tuh ada lapangan yang memang banyak mobil parkir, tentunya ya tidak gratis ya. Betul. Tapi Bayar berapa nih? Gue nggak tahu, cuma itu tuh emang sering disulap juga, kadang jadi tempat TPS apa segala macam serbaguna gitu. Cuma memang jadinya ya nggak ada orang yang ngalangin jalan gitu, karena udah ada tempat available, masa sih masih nggak mau bayar? Toh juga kemungkinan besar kan kalau ada yang kayak gitu ada yang jagain juga ya. Betul. Dan di pelataran masjid tuh biasanya kan cukup lega, biasanya juga disewain dan kita bayarnya kayak sukarela gitu. Kebetulan di samping rumah gue tuh ada masjid dan pelataran gede, dia juga disewain lapak itu buat parkir, dan kita bayarnya tuh nggak dipatok, kayak sukarela aja, infak jatuhnya. Bayar 2.000 apa gitu? Ya yang manusiawi aja lah, Mas. Kadang kita mikir juga ya. 2.000. Oke, jadi seperti itu Detikers ya, ini jangan sampai kejadian lagi gitu. Tapi entah kenapa menurut gua kayaknya kalau di Jabodetabek tuh kayaknya memang social punishment-nya kadang lebih kenceng ya. Betul. Gitu. Mas, pernah ada kejadian gak sih what the worst could happen kalau emang kejadian kayak gini tuh kejadian di tempat sekitar gitu? Di Jakarta pernah ada cerita apa gak sih terkait parkir-parkir liar kayak gini? Nah itu dia, kadang-kadang gini, kita tuh sebenarnya bisa aja kan negor mereka yang buat salah. Cuman kadang-kadang kita nih agak khawatir sebenarnya orang ini tuh siapa gitu. Khawatirnya kalau misalnya kita tegur, apalagi kita bertindak sebagai personal gitu ya, bukan kelompok dan ngajak aparat atau gimana gitu, itu takutnya perlawanan dia malah lebih kuat gitu, Mbak. Dia malah merasa bahwa tindakannya benar gitu. Itu kan sering terjadi gitu. Dia yang salah, dia yang emosi gitu kan. Ya itu sering terjadi gesekan gitu. Mereka yang ditegur, cuman mereka ngerasa oh enggak kok, orang yang lain juga nerima, kenapa lo sewot gitu. Akhirnya ya udah, perbuatan salah itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Mungkin yang di Makassar juga bisa jadi ya seperti itu sih. Atau mungkin berarti kalau gitu solusinya satu lagi adalah dengan menegurnya berkelompok ya. Itu dia. Jadi atau bawa aparat sih, Mbak, lebih tepatnya bawa petugas. Itu lebih aman ketimbang kita ya kalau negur sendiri takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, malah crash nanti kan. Oke, bawa ya. aparat ya. Jadi kejadian dekat sekitar neighborhood lu gimana, Bar? Ada yang orang parkirnya di pinggir jalan utama gitu, terus kayak tiap hari gue sumpah serapah aja gitu kan, segala macam. Tapi itu tuh berarti udah fix memang mobil dia ya, bukan dia lagi ada tamu kunjungan keluarga gitu. Enggak, mobil dia tiap hari daily gitu segala macam. Sampai akhirnya sekarang orang udah pindah.
Gue seneng. Terus yang paling sebel tuh kadang itu tuh bukan first car mereka, tapi secondary car. Iya. Betul. Yang dia Awal-awal tuh gue selalu komen di grup WhatsApp warga gitu. Kayak, ini tolong ya parkir sesuai aturan bla 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 gitu-gitu. Terus ya sehari pindah, seminggu pindah, rapi, habis itu hilang lagi, berantakan lagi gitu-gitu. Capek jadi gue. I see ya. Tolong Sumarekon ya. Tolong ditertibkan ya. Tahun manajemennya jangan lempar tangan sendiri masa warganya. Sumarekon mana nih Mas? Bekasi. Sumarekon Bekasi ya, gue udah bilang bolak-balik tuh ke tahun manajemen tetap aja. Iya. Dan menurut gue malu banget sih yang itu kayak mobil kedua lu gitu. Jadi kayak menurut gue daripada lu beli mobil satu lagi, beli jual aja dulu yang sebelumnya. Iya, biar itu benar. bisa masuk gitu. Nah, itu Mbak sebenarnya tanpa aturan sekalipun ya. Kalau kita patokannya pada norma gitu. Seandainya kita emang nggak tahu nih sama aturannya soal larangan tadi. Kalau kita emang warga negara yang baik dan manusia yang benar ya, ya kita nggak akan melakukan itu Mas. Betul. Benar. Sekalipun nggak ada aturannya ya misalnya, atau nggak ada larangan ya, masa iya sih kita mau ngambil hak jalan orang gitu demi kepentingan kita pribadi gitu. Iya. Jadi sekalipun tanpa aturan ya, kalau lo manusia yang baik gitu. Iya, lu sadar nggak diri akan- aja Iya, gitu iya. ya. Masa lo mengambil hak orang lain kan Iya. gitu. Oke. Mas, tapi apakah ini memang faktor juga ya karena kendaraan tuh semakin terjangkau sekarang. Meskipun secara harga nggak terjangkau ya, tapi kayaknya cara untuk membelinya tuh macam-macam. Lebih Di mudah. kreditnya mau sampai Iya, 50 kali, iya. DP serendah mungkin. Itu ada faktor juga gak sih Mas? Mungkin ini gue ngutip ini aja ya, ngutip ucapan pengamat yang baru Biar aman ya. Biar lebih aman. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa fenomena ini tuh terus berulang. Ini ngutip dari omongannya Pak Yanes Pasaribu. Dia tuh pengamat pakar otomotif senior dari ITB. Dia bilang sebenarnya ada beberapa alasan Mbak. Yang pertama ya tadi mobil yang makin murah dan pembelian makin gampang. Terus dua apa ya? Dia tuh pengen nunjukin kalau misalkan kemampuan dia tuh udah lebih tinggi gitu. Maksudnya dia tuh udah cukup mampu untuk beli kendaraan. Dia Jadi mau flexing gitu jadi. flexing. Ada. Jadi dia nggak mentingin garasi. Jadi udahlah yang penting mobil dulu gitu, baru garasinya gitu. Terus yang ketiga, itu karena lapak yang tersedia di kota-kota besar. Di Makassar kan salah satu kota terbesar lah di Indonesia ya. Itu udah makin sempit. Jadi ya mereka nggak punya cukup tanah gitu untuk ngebangun garasi baru gitu di rumahnya. Dan yang keempat masih berkaitan dengan tanah, harga yang makin tinggi juga jadi pengaruh. Mereka nggak mampu beli tanah untuk akhirnya dibuat garasi yang resmi gitu. Dan yang terakhir ya tadi yang terakhir tuh pembelian yang mudah tadi tuh Mbak. Jadi semakin gampang orang punya kendaraan yang harusnya punya satu doang jadi 2, 3 dan rumahnya nggak punya cukup ruang buat naruh mobil ya mau nggak mau ditaruh di luar gitu. Iya, karena siapa tahu ternyata anaknya udah kuliah nambah lagi mobil satu gitu. Ntar anak kedua kuliah nambah satu lagi mobil, masa jadi 2 mobil di depan jalan raya. Betul. Aduh ya, ternyata sebuah fenomena yang sepertinya harus diperhatikan bersama gitu ya. Karena kayaknya kalau ngomongin soal bertambahnya volume kendaraan juga nggak dulu ya, apalagi Jakarta ya Mas ya, gitu. Cuma emang ya gimana juga ya masih semakin banyaknya juga ajang-ajang apa ya kayak International Auto Show yang bikin sekarang pameran sekaligus langsung gede dan penawaran menariknya banyak ya. Betul. Itu kayak faktor juga ya Mas ya. Ya dan apalagi kan sekarang penjualan mobil sebenarnya lagi sedikit menurun. Itu lagi menurun. Lagi menurun. Jadi yang biasanya 1 juta per tahun tuh sekarang diprediksi 800.000 sampai 900.000 per tahun. Oh, aku pernah dengar apakah ini jangan-jangan faktor kita lagi politiknya lagi peralihan Bisa juga jadi, ya? bisa jadi salah satunya. Jadi sejumlah dealer tuh kayak berkompetisi lah buat memudahkan konsumen tuh beli kendaraan baru gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu faktor ya. Jadi konsumen tuh bisa dengan mudah beli kendaraan gitu. Betul. Belum lagi kalau di ajang itu kan ada bonus ya, kaca film. Iya, betul. Sampai ke bonus tempat sampah juga masuk di list iya. gitu. Iya. Ada aja cara untuk menarik pembeli kan gitu ya. Oke. Apa yang dipertanyakan lagi? Apalagi ya? Mas, sekarang balik lagi ke Rossi. Mas. Ini kepo nih pasti dari Di luar awal ya. ya. Di luar Kita konteksnya belok berarti. lagi U-turn Ya lagi. kan ini kayak sudah cukup terjawab semuanya, Betul. semua aspek semuanya. Tapi kita masih ada waktu nih. Sekarang kita penasaran lu sebagai jurnalis yang emang otomotif gitu ya. Betul. Apa rasanya ketemu Rossi, Mas? Wah. Kebetulan udah 2 kali nih Mas ketemu Rossi ya. Cuman Udah B nih kayaknya, udah mulai B. Udah mulai flexing deh. Cuman apa ya? Rossi tuh gambaran Ini Rossi Kompas. Rossi Kompas. Oh iya ya, Rossi Silalahi ya. Bukan. Oke. Ya terakhir ketemu Rossi tuh di Tangerang Mas, di hotel deket bandara, lupa namanya Oke. apa gitu lah, itu 2021 atau 2022 gitu. Ya intinya Rossi tuh nggak
Rossi itu sebesar itu kan, sebesar itu, bahkan ada yang bilang Rossi itu lebih gede daripada MotoGP itu sendiri gitu. Wow. Tapi kayak Michael Jordan sama basket gitu betul. Tapi ya dia nggak menunjukkan kalau dirinya sebesar itu, Mas. Sederhana banget orangnya gitu. Jadi menyenangkan gitu, mau berbaur gitu sama. Jadi waktu itu kan ada komunitas penggemar dia tuh yang kayak berkerumun gitu, minta tanda tangan dia, minta foto dia gitu. Terus petugas tuh kayak ngehalang-halangin mereka gitu, cuman Rossinya kayak udahlah ngapain dihalangin, orang mereka ini penggemar gue gitu. Akhirnya bisa foto. Iya, gitu bisa foto. Ya udahlah gue mau berbaur aja sama mereka, orang toh mereka juga ngedukung gue gitu. Begitu orangnya sederhana itu. Diajakin motoran, kita sempet kayak Rossi itu sempat motoran sama komunitas itu keliling Tangerang. Riding. Oh my God, di Tangerang. Iya, di Tangerang. Muter-muter. Gila gak nyangka. Tapi gue satu hal yang bikin gue ngerasa kayak Rossi itu kalau di sepak bola ya kayak Messi, tapi ya gitu biasanya orang-orang yang levelnya udah tinggi tuh biasanya makin ilmu padi ya abangku, makin merunduk juga. Tadi kita kan ngobrol sama orang Injourney ya Mas ya untuk preparation Mandalika this weekend sama Ibu Maya Watono gitu. Kalau dari kacamatanya Mas Farhan, apalagi yang ya tentu saja ya udah bolak-balik Mandalika dan pemerhati otomotif juga, MotoGP pasti ngikutin. Kira-kira prediksi peringkat 1-5 MotoGP siapa dan kenapa? Mau dong. Aduh. Tapi menurut lo pasti Marquez masuk ya? Marquez masuk tapi tidak juara sih. Oke, menarik. Beda nih sama Bu Maya tadi. Bu Maya Marquez. Iya. Atau ya Bagnaia, Peko. Bagnaia. Wah, jawaban gue bakal beda nih kayaknya. Oh, coba. Ya, analisa lo gimana? Sebagai jurnalis nih. Analisa gue yang juara Jorge Martin. Karena sebetulnya dia tuh tampil bagus banget musim lalu di Mandalika. Dia tuh jadi musim lalu tuh kalau masih inget, dia tuh mimpin balapan sebenarnya peringkat pertama. Tapi dari awal udah di depan terus nih. Cuman menjelang akhir putaran dia jatuh. Aduh. Jadi sebenarnya dia tuh kalah di Mandalika. Banget. Iya, dia kalah di Mandalika tuh bukan karena dia nggak cukup hebat, tapi karena sial aja. Oh. Dan jatuh di tikungan. Oh. Jatuh sendiri aja udah. Emang tikungan kita tuh katanya lumayan deadly ya. Kan Marquez juga berapa kali jatuh ya. Betul. Terus di sprint race, jadi sebelum balapan inti kan ada sprint race, balapan pendek. Itu Jorge Martin juga juara di Mandalika. Jadi sebenarnya Jorge Martin tuh bener-bener dominan di Mandalika. Jadi prediksi gue nomor 1 tuh Jorge Martin. Oke, 2, 3 Jorge Martin, yang kedua kemungkinan Bagnaia sih. Bagnaia juga lumayan impresif di Mandalika. Peko. Oke, terus yang ketiga, bentar. Ini bakal diputer dan bakal FVP nih kalau lu bener. Betul. Kalau lu bener ya. Betul ya. Yang ketiga Marquez sih kayaknya. Marquez di 3 ya. Marquez. Kan itu posisi langganannya Marquez bisa dibilang musim ini. Posisi 3 gitu loh. 3 Marquez, 4 bentar. Ada 2 pembalap nih soalnya nih. Enggak apa-apa, pilih satu deh. 4 Alex Espargaro deh, boleh. Oke. Alex Espargaro. Terus yang kelima Maverick Vinales. Oke, kita lihat ya. Tapi menurut gue pasti jawaban beliau 3 tadi ada lah di top. Ada. Pasti. At least gitu. Mas, apa tadi kalau kata ngobrol sama Bu Maya gitu orang Injourney, ada faktor katanya salfok nih para ridersnya gara-gara ada lihat laut. Tapi emang lumayan menarik ke sirkuitnya dengan kayak segala suguhan pemandangan alam di Mandalika tuh. Boleh flexing lagi gak nih Mbak? Boleh dong. Boleh, silakan. Udah menit-menit terakhir ini nih. Waktunya lu flexing Mas. Boleh. Asal jangan parkir sembarangan aja udah. Kebetulan gue pernah riding juga di sirkuitnya. Oh gitu. Apa yang lo rasakan? Lu naik apa Bang? Naik apa maksudnya R25 sih, acara Yamaha waktu itu. Wah, gokil. R25. Nah, jadi emang ada beberapa tikungan tuh yang salfok sama laut. Karena kelihatan banget. Kelihatan banget. Wancur, gue kepo deh. Gue lupa tikungan berapa ya. Lupa tikungan berapa, pokoknya itu kayak ke kiri, cuman dia agak ke bawah gitu Mas tikungan. Jadi ke kiri agak nurun tuh. Nah jadi waktu kita lagi mau belok, emang turun? Itu ya sedikit menurun gitu, sedikit landai. Jadi kita dari motor tuh ngelihat langsung tuh ya pemandangan kayak wah gitu. Wah kayak di Nusa Dua ya gitu loh, atau Jimbaran. Jadi waktu di WSBK, apalagi kalau udah berlap-lap itu udah bosen kan, kita mungkin bisa ngeliat ke sana ya. Mulai terdistraksi ya. Cuma lama-lama pembalap udah terbiasa kali ya. Waktu WSBK pertama tuh banyak yang bilang salfok gitu. Salfok gitu. Terbukti berarti. Sebagus itu Mas. Bagus sih. Iya. Nggak tahu ya kalau sirkuit lain karena belum pernah ngeliat sirkuit lain, tapi ya emang bagus sih karena kan deket banget sama laut Mas. Betul. Mas, aspalnya kayak apa Mas? Katanya terbaik di dunia kan. Apalagi perbaikan sekarang. Karena pakai motor yang bukan spek balap ya, cuma R25 atau R15 gitu waktu itu Yamaha. Jadi
masih ke apa ya, masih ke hantam angin sih, jadi agak goyang. Nggak tahu ya kalau pakai motor balap mungkin baru bisa merasakan gitu mas. Kalau motor yang kecil mah kayak kurang terasa. Tadi juga nanti mau coba pakai Rex King katanya ya. Kalau nggak Scoopy lah minimal. Scoopy. Mario ya. Iya. Oke, ya udah kalau gitu Mas Farhan terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Terima kasih banyak Mas Farhan. Senang banget kebetulan karena beliau redaktor Detik Auto juga. Jadi tadi kita nyambung ngomongin soal MotoGP juga ya, karena lagi jadi pembahasan di hari ini. Di weekend nanti kita akan ada. Betul. Jadi nanti kita akan menuju weekend ini di mana akan ada MotoGP di Mandalika, dan tadi kita juga sudah hatam pembahasan tentang garasi additional yang sebetulnya nggak boleh ya teman-teman ya. Pak Agus, Anda diomongin satu dunia nih. Dan Pak Agus lainnya jangan sampai ada lagi yang kayak gitu. Tapi gue juga mungkin mau ngajakin teman-teman Detikers untuk bersuara, kalau ada yang kayak gitu mah laporin aja ya. Iya, tag Detik aja. Ya di Instagram kita boleh @detikcom, TikTok kita, YouTube kita juga bisa ya kan, ada YouTube shortnya, di mention aja tuh. Betul. Detikcom ya kan, di follow makanya semuanya. Di follow semua sosial medianya juga ya. Dan kalau gitu kita semua mau pamit dulu nih yang ada di sini gitu. By the way Mas Farhan belum tahu kita tuh ada tagline ya. Nah karena Mas Farhan udah di segmen closing, jadi Mas Farhan akan sekaligus juga ikutan tagline-nya. Coba gue contohin ya Bang. Boleh. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Silakan dong. Oke. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah gitu, bebas mas. Mantap. gitu. Kalau lo mau MotoGP-an jangan tidur lagi, itu juga boleh. Iya boleh mas, ayo mas. Kayak gini. Iya. Ceritanya kan balapan di Mandalika ya. Iya mas, bener mas. Ini, lo akan geli sendiri lihat bukali joget-joget gitu. Ulangan itu ya. Kalau sudah jam 11 lebih ya, jadi saatnya waktu kami bertiga untuk pamit. Gue Indi Arisa. Gue Akbari. Dan juga Farhan. Nah kita ketemu lagi besok di jam yang sama, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Tetap saksikan selalu Detik Pagi. Jangan tidur lagi.